Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film yang seru dan menegangkan banget guys. Judulnya Cockroach Disaster atau Capri. Film ini nyeritain tentang sebuah eksperimen yang dilakuin para ilmuwan. Mereka nyiptain kecoa super yang sebenarnya mau digunain buat ngatasin masalah sampah-sampah yang udah numpuk di bumi. Sayangnya semua rencana itu gagal guys. Kecoa-kecoanya jadi ganas dan nyerang manusia. Duh, kecoa biasa aja udah bikin merinding ya. Ini kayaknya lebih ngeri deh. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di masa depan, bumi semakin dipenuhi sama sampah. Lingkungan manusia udah tercemar parah. Nah makanya nih, ada satu peneliti hebat yang namanya Dr. Choi. Dia berhasil nyiptain kecoa buatan. Kecoanya tuh bisa diatur gitu. Dan tujuannya mau diprogram buat ngebantu mengurai sampah-sampah yang ada di bumi. Keren banget nih, pergerakan kecoa itu bisa diatur pakai remote yang dipegang sama Dr. Choi. Dan di hari itu, kecoa ciptaannya yang jumlahnya banyak banget bakal disebar ke berbagai negara pakai kapal. Tiba-tiba aja kapal yang mereka naikin ini terguncang hebat, hampir nabrak gunung es. Terus kelihatan nih ada satu kecoa yang terlepas, bisa jalan-jalan bebas. Nah, untungnya ada satu perwira kapal yang bisa gercep nanganin guncangan itu. Namanya Jiang He. Dan ternyata di gunung itu tuh nggak ada kehidupan, soalnya udah penuh juga sama sampah. Walau kapal mereka selamat, Dr. Choi sama sekretarisnya protes kan. Di situ Jiang He ngasih tahu kalau yang bikin kapal mereka kegoncang tadi tuh justru karena kecoa-kecoanya bereaksi sama sampah-sampah yang di gunung es. Karena emang kecoanya diprogram buat ngancurin sampah kan. Setelahnya di kantin, ilmuwan cupu ini ngasih tahu kalau dulu di gunung es itu banyak tinggal hewan-hewan. Sayangnya karena pemanasan global, hewan-hewan mulai hilang. Kondisi lingkungan di sana juga semakin rusak. Lanjut ya, malamnya sekretaris si Dr. Choi maksa nih pengen masuk ke ruang kontrol. Diam-diam, ternyata dia tuh pengkhianat. Mata-mata dari negara lain. Dia diutus dengan rencana mau ngubah kecoa buatan itu jadi senjata mematikan. Baru juga mau beraksi, ada satu kecoa yang menggigit tangannya. Sekretaris ini jadi kesel, kecoa itu dia geprek. Sialnya, lihat dong, ruangan itu ternyata udah penuh sama kecoa. Sekretaris itu akhirnya jadi korban pertama guys, dimakan. Pengawal yang lihat CCTV langsung ngelaporin situasi itu ke Dr. Choi yang nyiptain kecoa-kecoanya kan. Gak lama, kecoa-kecoa yang jumlahnya banyak banget udah muncul juga dong di hadapan mereka. Mungkin kecoanya bisa lolos karena goncangan tadi. Dr. Choi sih santuy aja, soalnya dia megang remote yang bisa ngendaliin kecoa-kecoa itu kan. Sialnya entah kenapa, kecoanya udah gak bisa diatur pakai remote lagi guys, panik gak tuh? Di sisi lain kapal, kecoanya ternyata udah menyebar ke semua tempat, termasuk ke kamar anaknya Jiang He nih, namanya Suan. Dia lagi asik teleponan sama pacarnya, makanya gak nyadar ada kecoa masuk. Terus si ayah yang lihat anaknya pacaran mulu gak suka kan. Padahal sebenarnya Suan pengen pacaran karena butuh perhatian, sementara ayahnya selalu sibuk. Pas bertengkar gini, tiba-tiba mereka nyium kok bau busuk. Dan pas dicek, di balik bantal ternyata ada banyak banget dong nih kecoanya. Di saat bersamaan, kecoanya juga nyerang ruangan lainnya guys. Keluar dari shower dong nih. Teman sekamarnya yang panik langsung buru-buru kabur. Semua orang yang ada di kapal itu berusaha nyelamatin diri dari serangan kecoa. Padahal kecoa itu kan diprogram buat ngancurin sampah. Tapi entah kenapa bisa ngancurin tubuh manusia juga. Di saat para pengawalnya pada ngelindungin, si Dr. Choi gak peduli guys.
dia nyelamatin dirinya sendiri. Jahatnya dia ngunciin si bapak pengawal bersama dengan kecoa-kecoa itu. Gak lama kapten kapal ngasih pengumuman lewat speaker. Orang-orang yang masih selamat disuruh ngumpul di kantin kapal. Dia juga lagi berusaha nyari bantuan lewat telepon darurat. Kondisinya gawat. Orang yang masih selamat aja cuma tersisa dikit. Terus ini si ilmuwan culun tangannya udah kegigit kecoa. Untung Jiang He gercep nolongin. Pas udah lepas, kecoa itu langsung digeprek kan. Dan gak lama, Dokter Choi juga sampai nih di ruangan itu. Dia gak ngizinin siapapun minta bantuan dari luar. Kejadian soal kecoanya yang makan manusia harus dirahasiain. Karena kalau beritanya sampai kesebar, perusahaannya bakal hancur kan. Makanya si Dokter Choi sampai berani janji bakal ngasih bayaran miliaran ke tiap orang yang ada di situ. Asal kejadian ini jangan sampai dilaporin. Sayangnya orang-orang lainnya ya pada maulah ditawarin duit miliaran. Mereka akhirnya nggak jadi ngelapor nih. Terus Dokter Choi bilang kalau kecoa-kecoa itu bisa dikendaliin lewat mesin yang ada di ruang kontrol. Ya udah, mereka mulai nyiapin barang-barang yang dibutuhin buat ngelawan kecoa di luar. Terutama sampah. Kecoanya kan peka banget sama sampah. Jadi mereka kumpulin buat jebakan. Sialnya tanpa mereka sadari, kecoa yang tadi digeprek ternyata ngeluarin anak-anak kecoa dong. Parahnya lagi, kecoa-kecoa mini itu nyelinap masuk ke dalam kue. Kebetulan pria baju putih ini lapar kan, kuenya dia makan tuh. Kelihatan dong kecoanya gerak-gerak di dalam tubuhnya. Gak lama, gerombolan kecoa yang lain juga mulai masuk ke ruangan itu lewat lubang ventilasi. Orang-orang di situ langsung buru-buru kabur. Nyebelinnya, ibu ini nih istrinya si kapten malah pengen kabur sendiri. Gara-gara ribet, jadinya si ibu malah jatuh dan jadi inceran kecoa. Untungnya cowok ini gercep nolongin. Tapi jadinya malah dia guys yang jadi santapan kecoa. Kasian banget. Setelahnya Jiang He sengaja ngebikin gas di ruangan itu bocor supaya menghambat gerakan kecoanya. Ini si Suan malah balik lagi karena handphonenya jatuh. Padahal gerombolan kecoanya udah semakin deket. Untungnya Jiang He gercep nolongin anaknya. Terus kapten kapal juga balik lagi buat ngebantuin. Bahkan karena kecoanya kebanyakan, si kapten minta Jiang He buat duluan aja. Dia ngorbanin diri karena nyesel sama keputusannya tadi yang gak ngelaporin semua ini. Nyawa orang-orang jadi dalam bahaya kan. Sementara si Dokter Choi yang egois udah mau nutup pintu ruang kontrolnya. Untung di saat terakhir Jiang He masih bisa masuk nih. Setelahnya Jiang He jadi marah sama anaknya. Gara-gara si Suan ngambil handphone, mereka hampir gak selamat kan. Handphone itu langsung dibanting. Di belakang handphone itu ternyata ada foto dia sama almarhum ibunya. Makanya pas handphonenya jatuh, Suan sampai rela balik lagi. Di situ Suan juga ngungkapin kalau dia benci sama si ayah yang selalu sibuk. Dari dulu dia sama almarhum ibunya selalu kesepian. Ngedengar kekecewaan anaknya, Jiang He cuma bisa terdiam. Di sisi lain, aksesnya Dokter Choi ternyata ditolak sistem. Dia nggak bisa ngendaliin kecoa-kecoa ciptaannya lagi. Dan tiba-tiba aja dari luar, pintu ruang kontrolnya diketok-ketok sama si kapten. Anehnya gerombolan kecoa nggak kelihatan guys. Makanya karena mencurigakan, pintunya nggak dibukain dulu. Istrinya si kapten yang udah nggak sabar nekat ngebukain pintu dong supaya suaminya bisa masuk. Bener aja, begitu masuk istrinya itu malah dilempar. Ternyata si kapten sebenarnya udah tewas guys, tapi dikendaliin sama kecoa-kecoa. Bahkan Dokter Choi baru sadar kalau sumber masalahnya tuh ratu kecoa guys. Jadi ratu yang ngasih perintah kecoa-kecoa lainnya buat nyerang manusia. Di saat panik, ternyata si bapak pengawal yang kuat muncul guys buat nolongin. Ternyata dia masih hidup, tapi ya dia marah sama si Dokter Choi yang udah egois, ngunciin dia sama para kecoa. Ngeliat kecoa-kecoa yang makin ngedeket, Dokter Choi cuma bisa minta ampun. Dan si pengawal sadar, walaupun dia kesel, yang bisa ngatasin masalah kecoa ini ya yang nyiptainnya, si Dokter Choi. Makanya supaya si dokter tetap selamat, lagi-lagi bapak pengawal ini dong yang ngorbanin diri buat menghambat kecoanya. Lanjut ya, di ruangan ini Dokter Choi ngasih tahu kalau ratu kecoa itu sebenarnya kecerdasan buatan yang diciptain untuk ngendaliin kecoa-kecoa lainnya. Makanya kalau mau selamat ya mereka harus kendaliin ratu kecoanya dulu. Sialnya gerombolan kecoa ganas itu udah nyebar di mana-mana. Untungnya ilmuwan culun ini dapat ide.
semua ruangan di kapal dia turunin suhunya. Jadi ternyata kecoa-kecoa bakal tidur diam gitu guys kalau ada di suhu dingin. Berhasil nih, pelan-pelan mereka menuju ke ruang server buat ngendaliin ratu kecoanya. Awalnya sih kecoa-kecoa itu pada tidur kan tuh. Tapi karena ngerasain suhu tubuh manusia yang hangat, ada beberapa kecoa yang kebangun. Ada satu kecoa yang jatuh ke cewek ini, langsung heboh kan tuh dia. Situasinya jadi kacau lagi. Malah tiba-tiba ada satu kecoa yang kesetrum dan bikin ruangan itu memanas lagi. Cewek ini minta si ilmuwan culun buat ngelindungin dia kan. Tapi pas udah ditolongin, jahat banget. Dia malah kabur sendiri. Gak lama di depannya ada pintu kebuka yang isinya kecoa semua. Iya, cewek itu kena azab, makanya jangan egois. Nah, kali ini yang tersisa tinggal Dr. Choi, Jiang He, dan anaknya tuh si Suan. Sialnya lagi-lagi aksesnya Dr. Choi ditolak sama sistem, padahal kan dia penciptanya. Udah gitu komputer servernya tiba-tiba bikin pengaturan sendiri. Dan walau kabelnya udah dirusakin, anehnya komputer itu tetap gak bisa mati. Gak lama, gerombolan kecoa-kecoa itu ngumpul jadi satu dan ngebentuk tubuh seorang wanita. Ini nih kecerdasan buatan yang disebut Ratu Kecoa, yang mimpin semua kecoa itu. Di situ si Ratu ngasih tahu kalau sumber sampah di bumi ya sebenarnya manusia. Makanya supaya bisa ngatasin masalah sampah, dia mau musnahin setengah populasi manusia yang ada di bumi. Hampir aja mereka jadi korban. Untung Jiang He gercep narik kabel dan disetrumin ke Ratu. Setelahnya mereka sembunyi nih di ruangan aman. Di situ Dr. Choi udah pasrah. Dia yang nyiptain kecoanya aja udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Untung Jiang He dapet ide. Mereka bisa aja ngarahin kapalnya ke gunung es yang hampir mereka tabrak tadi. Soalnya di gunung es itu ada banyak sampah kan. Udah gitu udaranya juga dingin. Kecoa-kecoa bisa dijebak di sana. Sayangnya cuma ada satu cara guys. Berarti harus ada orang yang pergi ke ruang kendali kan buat ngarahin kapal ini. Cuma Jiang He yang bisa. Sementara kelihatan nih di CCTV, kecoa yang jumlahnya banyak banget udah kesebar di mana-mana. Jiang He mau ngorbanin dirinya, tapi Suan gak ngebolehin. Walau benci, sering berantem, dia tetap gak mau kehilangan ayahnya ini. Walau berat, Jiang He tetap mutusin buat pergi. Soalnya cuma ini satu-satunya cara buat nyelamatin Suan, anaknya, dan juga kehidupan manusia di bumi. Dengan berani, Jiang He sendirian ke ruang kendali kapal. Dia berusaha menghindar dengan ngebakar kecoa-kecoa itu, sampai akhirnya dia berhasil sampai juga. Sayangnya kekuatan kecoa-kecoa ini terlalu besar guys. Jiang He sampai gak bisa ngelawan lagi. Dengan penuh perjuangan, Jiang He akhirnya berhasil juga nih guys, nurunin jangkar dan bikin kapalnya ngarah ke gunung es. Bersamaan dengan itu, ruangan yang ditempatin Dr. Choi dan Suan kemasukan air. Makin lama makin tinggi dan mereka hampir tenggelam. Untung di atas mereka ada lubang ventilasi yang bisa dibuka. Dan Dr. Choi ngorbanin dirinya buat nyelamatin Suan lebih dulu. Walau akhirnya dia nggak ikut naik. Soalnya dia sadar kalau musibah ini semua terjadi gara-gara ciptaannya. Dan bener aja nih guys, pas kapalnya udah deket sama gunung es, rombongan kecoa mulai nyerbu dan ngebersihin sampah-sampah yang ada di sana. Abis itu kecoanya pada mati guys, karena mereka nggak bisa bertahan kan di suhu yang dingin banget. Dan ajaib guys, setelah sampahnya bersih, di gunung es kelihatan ada kehidupan lagi. Setelahnya Suan yang berhasil selamat hidup untuk nyelamatin lingkungan. Dia ngajarin anak-anak buat peduli sama lingkungan dan gak buang sampah sembarangan. Suan juga selalu ingat sama pengorbanan hebat ayahnya. Makanya dia makin cinta bumi. Kalau belanja aja gak mau pakai kantong plastik. Nah, dicontoh ya guys, supaya kondisi bumi kita bisa tetap bersih dan terjaga. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, seru gak nih? Yang suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!